Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini Yesus, kesempatan untuk kami bisa memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami saat ini akan melakukan renungan harian. Buka hati jiwa roh kami Yesus, beracaralah Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami Yesus. Buka pengertian dalam hati kami Yesus. Biar Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus untuk pernyataan-Mu, benar-benar luar biasa. Kau Tuhan kami benar-benar ada dan benar-benar hidup dan benar-benar berbicara kepada kami. Terima kasih Yesus untuk semua hal yang telah Kau lakukan. Terima kasih Kau bernyata, benar-benar ada. Terima kasih Yesus untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati renungan harian ini sampai selamanya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku tak dapat lupakannya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku. Amin. Hari ini kita akan baca Alkitab di Matius 7 ya. Kita akan baca 2 perikop. Hal menghakimi dan hal yang kudus dan berharga. Ini di Matius 7 ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan baca ya. Dan kemudian ditulis juga di Lukas 6 ayat 37 sampai 38 dan 41 sampai 42. Kita akan baca. Hal menghakimi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, supaya maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan
kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini tulisan Matius ya. Kita akan baca di Lukas. Judul perikopnya sama, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah dua buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin ya. Ini ayat yang sering kita baca, sering banget kita baca ya. Hal menghakimi ini ditulis oleh Matius dan Lukas, tapi satu perikop yang di bawahnya, hal yang kudus dan berharga, hanya ditulis oleh Matius. Nah, ini perkataan Tuhan ya. Perkataan Tuhan yang sering kita alami. Saya pun juga sering mengalami. Yang menghakimi bukan hanya orang lain, saudara pun menghakimi. Padahal penghakiman itu hanya ada di tangan Tuhan. Manusia pun kalau menghakimi itu harus sekolah dulu, baru bisa menjatuhkan hukuman. Tapi manusia zaman sekarang tidak. Karena apa? Ya karena segala sesuatu yang dibaca di Alkitab ya cuma bacaan, tapi tidak dilaksanakan. Itu kenyataan yang harus diterima. Orang-orang melakukannya. Orang-orang yang biasanya apa? Merasa lebih berkuasa, merasa lebih punya otoritas. Entah orang tua kita, entah saudara yang merasa lebih tua, lebih mampu. Padahal Tuhan mengatakan sendiri, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dipakai, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi pasti kalau orang menghakimi kayak gitu kan, lihat dulu kelakuannya sama dengan enggak yang dihakimi ke orang lain kayak gitu, pasti dibalikin kayak gitu. Kalaupun dia bisa, apakah dia sudah bisa ngatur sudah bisa ngatur keluarganya sendiri? Entah anaknya, entah keponakannya yang ada di sekelilingnya yang satu rumahnya. Pasti itu kan dibalikin lagi kan. Karena Tuhan mengatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar balok di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ya karena ke orang itu zaman sekarang tuh suka mencari kesalahan orang lain, tidak mengaca dirinya sendiri. Itu apakah seperti itu? Kebanyakan lebih parah. Tapi karena senangnya ngelihat titik di mata orang lain, jadi balok yang di depan matanya ya ditutupi kayak gitu. Itu 2000 tahun yang lalu Tuhan mengalami, makanya Tuhan bilang ini sendiri. Tuhan mengatakan, hai orang munafik. Kalau tidak mau dikatakan oh Tuhan orang munafik, jangan menghakimi. Apalagi cuma di belakang. Kalau mau ngasih tahu di depan, face to face, itu sifatnya Tuhan. Kalau cuma di belakang tuh ibu-ibu tukang gosip saja, nggak usah didengar. Karena Tuhan mengatakan kalau ke sesuatu tuh di depan orang. Jadi kalau kelakuan ibu-ibu yang cuma tukang gosip atau bapak-bapak tukang gosip, jangan didengerin.
Biasanya cuma tambah ruwet aja. Kenapa? Beraninya mereka tuh di belakang, beraninya gerombolan di belakang, pasti tidak ada buah sama sekali, cuma bikin kacau. Karena Tuhan tuh sifatnya kesatria, berani bilang di depan. Itu sifatnya Tuhan. Kalau ada sesuatu tidak bersifat Tuhan, tidak mencerminkan Tuhan, tidak usah didengar, jadi bikin kacau. Walaupun pendeta, walaupun pelayan Tuhan, jangan didengar. Ini pengalaman semua orang, bahkan pengalaman saya. Segala sesuatu yang tidak dikatakan langsung di depan orangnya, itu bukan mencerminkan Tuhan. Itu mencerminkan ibu-ibu tukang gosip, bapak-bapak tukang gosip. Kalau mau bersifat Tuhan, datangi langsung. Itu sifatnya Tuhan. Tuhan itu pasti face to face. Itu sifat keahlian Tuhan. Ilahi, sifat ketuhanan tuh kayak gitu. Jadi kalau ada seseorang atau kelompok yang melakukan sesuatu dengan cara bersifat kayak ibu-ibu atau bapak-bapak tukang gosip, tidak usah didengarkan. Itu pengalaman saya sendiri. Bikin kacau. Ini Tuhan yang bilang sendiri, hai orang munafik. Tuhan bilang seperti itu. Keluarkan dahulu balak di matamu. Karena biasanya kalau tidak terbuka, tidak di depan kita, ada sesuatu yang disembunyikan. Ada masuk-masuk yang menurut mereka baik, tapi ternyata bikin kacau. Itu pengalaman, itu nanti berabad-abad kemudian jadi pelajaran anak-anak kita. Jangan melakukan sesuatu yang karena merasa diri lebih pintar, lebih bijak, lebih berhikmat. Tapi kita lihat buahnya. Apakah mereka berbuah? Jadi berkat atau jadi bikin kacau? Itu kita lihat buahnya. Tuhan mengajarkan itu. Lihat buahnya. Jangan lihat perkataannya. Perkataan indah itu bisa ditata. Tuhan itu sifatnya nggak seperti itu. Tuhan itu kesatria. Turun langsung. Ini Tuhan Yesus. Datang ke tengah-tengah orang Farisi, datang ke tengah-tengah orang, itu sifatnya Tuhan. Kesatria. Kalau cuma ngomong doang, merajut kata, semua orang juga bisa. Tinggal bikin skrip. Ini yang Tuhan ajarkan. Tuhan bilang, hai orang munafik, keluarkan dulu balok di matamu. Kita lihat buahnya, kelakuan mereka, keputusan mereka itu bikin kacau atau bikin berkat. Jangan hanya mendengarkan kata-kata orang yang cuma merangkai kata saja, tapi kelakuannya nol, tidak ada buktinya. Ini yang Tuhan ajarkan. Tuhan bilang, hai orang munafik. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Terus Tuhan berkata lagi, hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Itu sudah terbukti. Jangan ngasih sesuatu yang berharga dan kudus ke orang-orang yang tidak menghargai. Tidak hanya diinjak-injak barang yang kudus berharga itu, kalian pun akan dikejar dan diinjak. Itu sudah terbukti. Tapi kalau orang yang mengaku pendeta pelayan Tuhan dan melakukannya, saya percaya tidak ada Tuhan saat itu di hatinya. Hanya ada kepentingan pribadi. Karena Tuhan sendiri yang berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Itu sudah terbukti. Menyerahkan sesuatu yang berharga dan kudus miliknya Tuhan ke orang-orang yang tidak menghargai, sudah barang yang kudus berharga itu diinjak-injak, orang yang mengasihkan itu juga dikejar. Ini kata-kata Tuhan sudah terbukti, tapi orang yang mengaku pendeta dan pelayan Tuhan makalah bikin kacau. Jadi sekali lagi, lihat buktinya. Lihat buktinya, lihat buahnya. Kalau cuma kata-kata tapi dengan kelakuan nol besar, tidak ada buktinya, jangan didengarkan. Akan jadi apa? Akan jadi amarah dari Tuhan. Itu sudah terbukti.
hanya akan menimbulkan penghukuman dari Tuhan. Kita harus apa? Cepat-cepat bertobat. Karena miliknya Tuhan dan kudus itu sangat berharga di Tuhan. Ini pelajaran untuk orang-orang yang dipilih berabad-abad kemudian. Apa yang harus dilakukan dengan apa? Barang titipannya Tuhan. Jangan dikasih orang yang tidak menghargai. Diinjak-injak. Dikasih orang yang tidak menghargai, diinjak-injak. Orang yang mengasihi itu juga dikejar. Itu sudah terbukti. Jadi kalau ada pendeta atau pelayan Tuhan masih banyak omong tapi nol buktinya, jangan didengar. Karena sudah bikin kacau, bikin malu Tuhan. Cepat bertobat, cari solusinya agar banyak orang diberkati, tidak berlarut-larut. Itu kata Tuhan pastinya. Amin ya. Ini untuk mengeluarkan isi hati Tuhan. Kita mengadakan renungan ini karena perkataan Tuhan itu sudah terbukti semuanya. Hanya orang yang bebal kata Tuhan. Hanya orang munafik yang tidak mau cari solusi dan memperbaiki. Karena ada kepentingan lain. Amin ya. Makasih ya untuk perkataan Tuhan ini. Benar-benar menguatkan kita, memberitahu apa yang harus kita lakukan sebagai pelajaran anak cucu kita berabad-abad kemudian. Untuk apa yang dilakukan yang baik di mata Tuhan. Kita nyanyikan laguku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Terima kasih Yesus untuk perkataanmu hari ini, menguatkan kami Tuhan, untuk menjadi pembelajaran bagi anak cucu kami nantinya Tuhan, puluhan tahun atau ratusan tahun kemudian Tuhan, untuk bisa selalu memegang perkataanmu, mempelajari pengalaman-pengalaman dari orang-orang sebelum kami Tuhan, agar tidak menjadi bebal Tuhan, dan untuk sehingga membuat hatimu sedih Yesus. Biarlah Yesus Kau sentuh hati kami Tuhan untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Kau telah menjadi segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap perkataanmu yang Kau taruh dalam hati jiwa roh kami ini Tuhan dapat bertumbuh, berbuah lebat, menjadi berkat surgawi, berkat duniawi, untuk memberkati kami dan keluarga kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami, terberkatilah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, pernyataan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.